أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا والمجاهد الشهيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين. Bapak dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah putus memberikan kita rahmat, hidayah, taufik sehingga kita dapat meringankan langkah kita untuk berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan setiap ahadnya insya Allah kita rutin mengadakan taklim atau pengajian selepas daripada sholat subuh berjamaah. Bapak dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang jauh sebelumnya pernah saya sampaikan dan mungkin pernah pula disampaikan oleh guru kita, bahwasanya orang yang bermajelis ilmu itu dijamin terhindar dari yang namanya siksa dan celaka. Bahkan sekalipun orang itu tidak meniatkan diri untuk benar-benar mengaji, siapapun dia, selama dia berada di dalam lingkaran taklim itu sendiri, maka insya Allah dia pun mendapatkan hak yang sama, yaitu tidak ada siksa dan kecelakaan bahkan dosa baginya. Insya Allah kita termasuk di dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Shalawat berakhirkan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasul. Hadiah ini dalam arti adalah kita memuliakan beliau, mengucapkan shalawat demi mendapatkan rahmat Allah dan syafaat beliau telah di yaumil hisab. Maka ringankanlah lisan kita, basahilah lidah kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, sekaligus kita berusaha sebaik mungkin dan sekuat mungkin untuk mengamalkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Mari kita bersolawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita tergolong umatnya yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana informasi yang telah sampai kepada kita bahwa tema kita hari ini adalah tentang amalan soleh yang salah. Ini merupakan tema yang mungkin sebagian di antara kita beranggapan agak kontroversi atau agak kontradiksi. Maka hari ini kita akan membahasnya. Dan insya Allah setelah ini kita akan berdialog tanya jawab supaya menghindari yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk yang namanya fitnah. Bapak dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tema tentang amalan soleh yang salah. Setahu kita memang yang namanya amalan soleh ini pasti bernilai pahala, pasti dianggap baik, pasti arahnya tidak akan membawa dampak negatif. Namun perlu kita ketahui bahwa ada keadaan yang membuat amalan soleh kita ini justru akan berujung sia-sia, bahkan kita bisa berdosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Bapak dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan amal soleh yang pertama yang dinilai sia-sia dan akan berdosa, yaitu membaca Al-Quran saat orang lain sedang sholat. Jadi, sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kalian sedang berdialog dengan Rob kalian. Berdialog itu maksudnya berzikir. Oleh karena itu, janganlah sebagian yang lain atau sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain. Saya ulangi, janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain. Ini kata-kata penegasan. Dan jangan pula sebagian yang satu mengeraskan terhadap sebagian yang lain di dalam membaca Al-Quran. Artinya, jangan sampai zikir kita, baca Quran kita di luar sholat itu justru mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Terlebih-lebih kalau itu di masjid, karena masjid itu pada dasarnya adalah tempat sholat, berasal dari kata as-sajadah, tempat bersujud. Maka kalau itu kita amalkan, apalagi di belakangan kita kan lagi berusaha giat-giatnya untuk mengisi waktu malam kita demi mengejar Lailatul Qadar, yaitu dengan berzikir, sholat tahajud, atau mungkin baca Quran sebanyak mungkin. Jangan sampai bacaan tadi justru mengganggu orang yang sedang sholat. Nah, ini adalah peringatan bagi kita supaya kita berhati-hati. Ada ketika yang baca Al-Quran mungkin disirkan suaranya atau suaranya berbisik-bisik. Sebagai usaha kita, jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Nah, ini bukan hanya perkara malam Lailatul Qadar saja, bukan hanya perkara malam Lailatul Qadar saja, tetapi juga dalam hal-hal yang lain, dalam keadaan yang lain, begitu. Yang kedua, yaitu menghadiri kegiatan silaturahim, tetapi menghibah dan menyentuh orang yang bukan mahramnya. Ini Bapak dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kegiatan silaturahim itu adalah kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Karena dengan silaturahim itulah kita menjadi umat yang bersatu, kuat, terhindar dari yang namanya perpecahan. Namun ketahuilah di dalam silaturahim itu kita tetap harus waspada. Jangan sampai silaturahim yang seharusnya bernilai ibadah malah menjerumuskan kita ke dalam lembah dosa. Adapun di antara kegiatan silaturahim itu biasanya diisi dengan yang namanya pertemuan, lalu ada isi cerita. Biasanya kalau kita tuh ceramah, pengajian. Namun pastikan hal ini jangan sampai ada di dalam acara silaturahim itu. Di antaranya adalah kegiatan atau perbuatan yang bisa mengundang kita kepada dosa, seperti menggibah, mengatai orang lain, atau mengatakan sesuatu yang belum tentu benar adanya. Berbeda ya kalau kita berbicara mengkritik daripada aparat, itu beda. Ini berbicara tentang personal diri, Pak. Jadi jangan sampai kegiatan menggibah itu justru merusak nilai-nilai silaturahim di antara kita. Dan mungkin di antara kita masih belum bisa meninggalkan kebiasaan yang satunya. Apa itu? Yaitu bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kaidah fikih ulama dikatakan bahwasanya meninggalkan yang sunnah itu lebih baik. Nah, ini Pak, meninggalkan yang sunnah
itu lebih baik demi menghindari yang mudarat. Mudarat itu kerugian. Ya, sekali lagi saya ucapkan, meninggalkan yang sunnah lebih baik demi menghindari yang mudarat. Tuh. Jadi walaupun itu bernilai sunnah, tapi kita khawatir ini akan berbuat dosa. Nah, kalau kita sekarang ini yang lagi giat berpuasa di beberapa hari terakhir ini kan sering sekali kita temui yang namanya agenda-agenda berbuka bersama. Ini adalah salah satu jembatan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam lembah dosa. Sebagaimana kita khawatirkan tadi, mungkin akan terjadinya menggibah dan mungkin akan terjadi namanya bersalaman antara yang bukan mahram. Walaupun kita beranggapan itu adalah kawan kita lama, akrab, gak apa-apa lah. Ini berbahaya. Jadi dalam hadis riwayat At-Tabrani dikatakan bahwa Nabi mengatakan ditusuknya tangan kita dari paku neraka itu lebih baik daripada menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Namun dalam keadaan ini ulama berbeda pendapat. Jadi dalam mazhab Imam Malik itu dikatakan bahwasanya kalau kita menyentuh yang bukan mahram, tetapi tidak ada yang namanya syahwat, tidak terlintas yang namanya nafsu syahwat, maka tak mengapa. Gitu. Contoh, kita yang guru mungkin bersalaman dengan murid kita yang bisa kita nilai sudah akil balik, sudah gadis. Kalau kita nggak khawatir bersalaman dengan dia menjadi syahwat atau muncul syahwat, maka kalau dalam konteks pandangan mazhab Imam Malik ini tak mengapa, termasuklah ketika kita menghadiri hajatan, kita bersalaman dengan bukan mahram, selama tidak ada terlintas syahwat, maka tak mengapa. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang secara tegas, walau dalam keadaan apapun, tidak mengizinkan seseorang itu menyentuh bahkan bersalaman dengan yang bukan mahram. Demi apa? Menghindari yang namanya syahwat itu. Jangan sampai, karena ada celah di sini. Jadi jangan sampai kita menyentuh yang bukan mahram. Demi apa? Demi menjaga kesucian dan jangan sampai jatuh ke dalam lembah dosa. Nah, ini yang dipegang oleh Syafi'i. Nah, ini tergantung kita bagaimana. Yang penting jangan sampai kita ada perasaan ingin memudah-mudahkan, ingin menggampang-gampangkan. Itu dia. Dan ini besar kemungkinan bersalam-salaman ini terjadi nanti waktu kita lebaran. Lebaran ini Pak, ini susah kita hindari namanya bersalaman. Ya, kita tahu bersalaman itu adalah perbuatan yang dapat menggugurkan dosa. Tapi bagaimana dengan bersalaman kepada yang bukan mahram? Ada pun di antara kita mungkin masih bertanya-tanya, apakah yang bukan mahram itu hanyalah orang lain? Mungkin nggak kalau di antara keluarga kita sendiri ini tergolong orang yang sebetulnya juga bukan mahram kita. Jadi jawabannya adalah yang bukan mahram kita itu adalah orang-orang di luar dari keluarga kandung. Nah, jadi kalau misalkan kita dan ibu kita, kita dengan saudara perempuan seayah dan seibu kita, maka itu tak mengapa. Tapi kalau di luar dari itu termasuk sepupu, Pak, sepupu. Ya, ini hati-hati, ingatkan anak-anak kita. Yang namanya sepupu itu bisa nikah sama anak kita. Nah, jadi dan dia pun termasuk orang yang bisa membatalkan wudu. Dan sepupu itu bisa menikah dengan kita atau anak kita dengan anak abang kita. Itu bisa. Maka inilah kategori orang yang bukan mahram sebetulnya. Tapi kalau dia seibu, seayah, sekandung, ini mahram kita, gak batal wudu kita dan kita pun gak bermasalah bersentuhan dengan. Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, amalan soleh yang dianggap salah, yaitu
berzakat tak sesuai tuntunan fikih. Nah, ini loh, bagaimana pula ada zakat yang tak sesuai tuntunan fikih. Bapak dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah segala perbuatan baik itu harus ada dasarnya. Jadi kita ini sebenarnya cerita lama ini, Pak. Cerita lama. Orang yang berzakat itu pada umumnya kan berzakat dengan makanan pokok. Kalau kita beras, gitu ya. Ulama kita sepakat zakat itu jumlahnya adalah 2,5% dari harga kita. Nah, kalau beras kita gambarkan 2,5 kg. Ada ulama yang menambah sedikit 2,7, tak mengapa. Yang penting tak berkurang, jangan pula 2,4 dan ke bawah. Standarnya 2,5 atau ke atas boleh. Dan ini kategorinya makanan pokok. Kalau kita beras, kalau di Arab gandum atau tepung atau kurma. Nah, kalau kita beras sudah 2,5 kg. Tiba-tiba ada yang mau bayar, ada yang mau berzakat, tetapi pakai uang dengan standar yang sama, 2,5 kg beras jadi uang. Nah, ini keliru. Kenapa keliru? Ulama berbeda pendapat. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, ketentuannya adalah makanan pokok 2,5. Sedangkan yang berzakat dengan beras ini adalah ulama mazhab Hanafi, pakai uang. Tapi ingat, pakai uangnya ini distandarkan dengan makanan pokok senilai 3,8 kg. Tuh, jadi kalau ada yang membayar zakat pakai uang, maka setarakan zakatnya itu dengan 3,8 kg makanan pokok. Berapa lagi? Berarti sampai di situ tidak. Hati-hati. Yang kita zakatkan itu, kalau kita setarakan dengan makanan pokok dalam arti beras, jangan sampai beras yang kita bayarkan itu atau kita zakatkan itu justru kualitasnya lebih rendah dari yang kita makan. Hati-hati. Contoh, kita makan beras regar, kita makan beras Sukaraya yang agak enak kan, atau yang lebih enak lagi, AA. Tiba-tiba kita bayar zakat pakai beras SPF. Itu bahaya, Pak. Jangan sampai salah. Udahlah, kita pakai beras yang murah aja. Itu nggak bisa seperti itu. Walaupun tidak ada hukum haramnya, saya tidak menemukan hukum haram di sini, tidak. Tapi nggak patut, kan? Masa kita makannya beras yang enak, tiba-tiba begitu zakat berasnya murah. Maka setarakan dengan apa yang kita makan. Jadi kalau di dalam Imam Syafi'i tadi adalah makanan pokok, di dalam pemahaman mazhab Imam Hanafi dia uang boleh, tetapi setara dengan makanan pokok yang berjumlah 3,8 kg. Ini dia. Jadi kalau misalkan mau diduitkan, berarti setara aja 3,8 untuk satu orang yang berzakat. Itu dia. Oh ya. Nah, selanjutnya masih dalam hal zakat. Ini terjadi di salah satu lingkungan sekolah. Saya bukan bermaksud untuk menjatuhkan, apalagi bermaksud untuk menjelekkan. Nah, ini hanya sekedar kritik dan ini tidak ada di sekolah di antara kita di sini setahu saya. Fenomena ini langsung saya saksikan bahwasanya zakat yang dilakukan di sekolah itu ternyata dilakukan secara langsung oleh anak di bawah umur atau anak yang belum masuk masa akil balik. Gampangnya gini aja Pak, anak SD langsung bayar zakat, atau anak SMP yang belum akil balik dia bayar zakat. Kira-kira dia kelas 7 lah gitu ya. Nah, ini dia langsung berzakat, dia langsung bertransaksi. Ada pula kegiatan dari lembaga zakat tertentu yang mengadakan zakat itu langsung anak yang membayar. Seandainya anak sekolah itu adalah anak SMA atau SMK atau kelas 9 yang mungkin sudah balik, bahkan kelas 8 pun kabarnya ada juga yang sudah balik.
Itu tak kenapa, tak ada masalah. Tapi ini masalah adalah ketika anak SD disuruh bayar zakat secara langsung. Seandainya itu hanya belajar itu kan Pak namanya ece-ece ya kan? Hanya pura-pura ya kan? Nah ini kalau misalkan dia langsung bayar zakat di tempat itu atas namanya, maka mohon maaf, zakat itu tidak sah. Kenapa? Karena dia belum masuk pada masa akil balik. Kalau belajar gak apa-apa, tapi kalau langsung atas namanya adalah dia, lalu yang berakad adalah dia, na'udzubillah, ini bisa bermasalah dan tidak sah zakat. Lalu siapa yang menzakati anak ini? Adalah orang tuanya yang menzakatinya. Contohnya kayak anak saya ini, misalkan di sekolah misalkan ada kegiatan zakat, dia bayar langsung, na'udzubillah, maka zakatnya tidak sah. Nah, ini. Tapi kalau misalkan konteksnya adalah belajar pura-pura, maka boleh. Jadi dalam hal ini saya sebetulnya bukan untuk untuk merusak yang namanya rencana baik, tetapi saya justru mengundang yang namanya masukan, mengundang yang namanya informasi baru. Barangkali dengan kegiatan itu ada alasan-alasan tertentu sehingga mendorong lembaga zakat tertentu itu membuat yang namanya akad zakat walaupun dia itu anak di bawah umur atau anak yang belum masuk akil balik itu boleh. Nah itu saya mau tahu alasannya. Itu dia Pak. Nah selanjutnya yaitu bersedekah dengan hasil yang diharapkan. Bersedekah dengan hasil yang diharapkan. Ini adalah amalan soleh yang salah. Contoh, mohon maaf nih, dari entah mana-mana, dari bandar judi misalkan, atau dari bandar narkoba, sudah. Nah, mereka ini istilahnya mau buang sial, istilahnya. Jadi buang sial mereka itu istilahnya bersedekah dari hasil yang harap tadi, apakah jual narkoba, apakah judi atau yang lain, sudah bersedekah, memasukkan hartanya ke masjid, misalkan ngantar amplifier, misalkan ngantar batu bata, ngantar apa saja lah yang bisa mendorong pembangunan dan kelengkapan fasilitas masjid. Ketahuilah Bapak dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan amalan yang tertolak. Artinya tidak berpahala. Ya. Jadi di dalam hadis riwayat Imam Muslim diceritakan bahwasanya ada suatu ketika orang yang melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba dia kehabisan bekal, bajunya kusut, lusuh, rambutnya acak-acakan, badannya kena debu. Dia mengangkat tangan ke atas atau menengadah ke langit dengan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Artinya dia itu minta tolong sama Allah. Lalu diceritakan lagi dalam hadis itu, sedangkan hartanya, makanannya, pakaiannya, dan perutnya yang kenyang itu justru diperoleh dari yang haram. Lalu bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya sementara apa yang dia usahakan selama ini dari sumber yang haram? Maka kalau misalkan ada yang ngantar, sebetulnya nggak masalah kalau kita bertanya ini dari mana gitu. Walaupun nggak secara gamblang dijawabnya, gitu. Kita juga nggak perlu tanya, ini hasil riba bukan? Nggak perlu juga Pak. Ini hasil judi bukan? Nggak perlu juga. Artinya gini, kita perlu tahu ini dari mana gitu. Oh dari sana lah. Kita bisa gambar di sana itu yang mana. Kalau misalkan yang ngasih adalah orang soleh, batu bata, pasir segala macam, semen, nggak apa-apa. Yang sholat bersama kita, nggak apa-apa. Kita yakin, kita kenal orangnya. Tapi kalau kita nggak kenal, atau kita tahu ini sebetulnya ini bandar narkoba, ini bandar judi, tiba-tiba ngantar semen, tiba-tiba ngantar besi, tiba-tiba ngantar amplifier. Nah, bagaimana sikap kita? Ya kita terima aja, kita terima, nggak ada masalah.
Cuma untungnya tidak ada pahala. Bahkan mohon maaf nih, kadang-kadang saya sempat berpikir begini. Ada beberapa masjid yang sempat kehilangan fasilitas masjid, Pak. Misalkan kayak amplifier. Pernah Pak ya? Terdengar gitu. Amplifier itu hilang. Saya mikir gini, apakah ini murni kesalahan maliknya? Atau jangan-jangan amplifier itu yang justru nggak diridhoi Allah di dalam masjid? Nggak ridho Allah. Kenapa? Karena orang yang ngasih amplifier itu contohnya, itu nanti bisa mendapat pahala besar sebetulnya. Kenapa? Dengan alat yang dia beri, orang bisa merasakan suara saat ngaji. Orang bisa memanggil sholat dengan azannya. Maka kalau itu hilang, boleh jadi, saya bukan curiga. Boleh jadi itu orang nggak ridho dengan sedekahnya dia beri. Kenapa? Nggak ridho, sana langsung dihilangkan Allah. Kenapa? Nggak ada gunanya di situ. Boleh jadi. Nah, sementara malik yang tadi memang niatnya buruk, udah dijumpakan Allah dengan apa yang dia inginkan, yang buruk-buruk tadi. Tuh dia. Jadi hati-hati, jangan sampai kita melakukan amalan yang justru bisa buat kita berdosa dan amalan kita sia-sia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berharap kita bisa bertanya jawab dari apa yang telah saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi singgung masalah zakat, Pak. Ya. Jadi masalah zakat apa nih? Bukan profesi lagi, atau zakat penghasilan. Jadi saya kurang paham itu masalah zakat profesi. Ada pemerintah itu menetapkan seseorang yang bergaji 7 juta itu sudah diwajibkan untuk zakat. Sebenarnya gimana kita bisa mengeluarkan zakat? Apakah ada hisabnya gitu? Apakah setiap kali ada pemasukan dari kita itu kita keluarkan zakat? Namanya taruhlah namanya kita gaji gitu ya, gaji kita sekian, kita keluarkanlah 2,5% gitu kan? Ada lagi pemasukan kita keluarkan berapa persen gitu? Apa seperti itu? Apa kita kalkulasikan? Namanya gaji kita sekian, kita kalkulasikan selama setahun. Setahun itu baru ada hisabnya kayak emas gitu ya. Emas itu berapa itu 20 gram ya. Bisa. Kayak jadi yang saya ingin tanyakan itu gimana? Yang sebenarnya zakat penghasilan, zakat profesi itu gimana yang harus kita keluarkan? Ya, baik, insya Allah bisa menjawab ya. Jadi untuk masalah zakat profesi, nah ini kan sebetulnya setara dengan zakat harta. Nah, apakah itu perak, emas, bahkan uang hasil kerja kita. Sebetulnya dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bagus. Kenapa? Mendorong kita untuk syiar, khususnya syiar Islam. Jadi untuk uang, saya katakanlah uang ya. Jadi uang itu harus dizakati 25%-nya. 25% dari total uang yang dimiliki. Selama kapan? Itu selama setahun. Ya. Jika jumlah uang mencapai nilai emas atau perak, nah itu dia berlaku. Jika jumlah uang itu mencapai nilai emas dan perak, emas atau perak, pada saat itu maka wajib bagi kita berzakat dengan menzakatkan 25% dari harta atau uang yang kita miliki. Nah, pertanyaannya emas itu sampai mana gitu? Dan perak itu sampai mana? Jadi emas itu kategorinya jika mencapai 85 gram. Kalau perak 595. Ini emas murni lah pula, yang emas campuran gitu. Kalau emas murni apa emas London ya kayak. Jadi perak 595, emas mencapai 85 gram. Tapi bakal kita bayarkan Pak, ini sekarang emas lagi mahal Pak. Berapa juta Pak?
mau ke angka hampir 2 juta kan sebenarnya 2,4. Gila Pak. Itu sampai segitu tuh. Kita bicara saat ini ya, bukan cerita dulu. Sekarang kan kita menyesuaikan dengan inflasi gitu. Karena rupiah kita bisa merosot, makin lama makin merosot ya. Jadi harga makin naik. Jadi ukurannya adalah setahun Pak. Dan itu mencapai nilai emas 85 gram. Kalau kita kan yang tenar itu kan emas ya. Kalau perak nggak parah lagi ya. Emas nih kita. 85 gram Pak. Jadi seandainya 1 tahun penuh itu ternyata harta Bapak sudah mencapai 85 gram emas, maka wajib bagi Bapak 25% itu disisihkan untuk zakat. Jadi Pak, 85 gram 85 gram. 85 gram itu dikonversikan ke rupiah. Oh iya. Nah itu baru dikenakan zakat. Iya. Nah, jadi 1 gram itu 2,5 juta. Dikonversikan jumlah penghasilan kita. Iya. Nah setahun. Nah gitu dia. Itu dia Pak. Jadi nggak ada yang Gimana? jarang yang mencatat penghasilannya. Kalau sampai seperti ini Pak ya. Iya. Sebetulnya bisa ya. Cuma kan jajan kita banyak. Jajan kita banyak. Kenapa saya katakan begitu? Kita mungkin gini ya. Hal-hal yang tak terduga itu kadang-kadang muncul gitu. Atau kita pengen tamasya, pengen kemana gitu. Sehingga upaya untuk bisa menabung supaya harta kita mencapai nisab tadi 85 gram emas itu kadang-kadang gagal gitu. Kenapa? Karena kita tamasya itu tadi jalan-jalan kita yang mohon maaf mungkin hanya membuang uang sehingga nggak mencapai. Ini umpamanya kayak orang lagi mau kurban Pak. Niat mau kurban, udah nabung, tapi ada aja masalahnya sehingga uang kurban itu nggak jadi penuh gitu. Nah, jadi untuk mencapai yang namanya 85 gram tadi, satu nisab tadi itu memang butuh perjuangan supaya kita mendapatkan bagian dari berzakat. Jadi kalau misalkan kita belum mampu nih, ya kan, belum mampu untuk berzakat harta, maka minimal kita bisa berzakat fitrah. Tapi beda ya Pak ya, zakat fitrah sama zakat mal itu beda nanti golongannya. Zakat ini kan ibaratkan kayak bayar pajak Pak. Tapi mohon maaf, saya katakan itu berbeda ya. Jangan pernah samakan pajak, bayar pajak dengan zakat. Karena zakat ini nanti orientasinya, arahnya nggak sama kayak pajak. Walaupun nanti ada beberapa keadaan itu uang zakat bisa digunakan untuk fasilitas umum, bisa. Dan nanti ada keadaannya seperti itu. Nah, cuma yang agak lucunya saya belakangan ini, mungkin bapak-bapak tahu deh. Ada pula, entah mungkin beliau tuh pikirannya apa saya nggak tahu. Bisa-bisanya pula zakat itu diarahkan ke FDI gitu. Saya nggak tahu logikanya dari mana gitu. Makanya kalau bapak-bapak dan jamaah punya informasi yang valid tentang itu, boleh di-share ke saya. Saya nggak paham kok bisa pula ada pernyataan seperti itu. Zakat diarahkan ke FDI gitu. Mana pula kayak gitu? Udah lain kan itu. Nggak sesuai dengan asmanya, nggak sesuai dengan arahnya. Itu kan udah diatur dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 dan diatur juga. Bukan sembarangan. Sementara FDI itu nggak semua orang susah Pak. Yakin saya. Bahkan cari orang susah pun sekarang payah Pak. Kenapa? Orang sampai ke level paling rendah sekalipun keadaan hidupnya dia itu tetap punya HP Pak. Android Pak. Jadi susah cari orang susah sekarang Pak. Tapi yang ngaku susah banyak. Jadi sekali saya sampaikan dalam zakat itu memang tidak boleh salah sasaran ya. Nah, jangan sampai pula kita niat baik ternyata salah arah. Maka bisa-bisa amalan kita tadi itu naudzubillah tidak sah. Nah, jadi berkaitan dengan apa yang Pak Ahmad sampaikan tadi, ya itulah ketentuan yang saya pelajari bahwasanya harta yang kita zakati selama setahun itu jika mencapai 85 gram. Nah, itu zakat progresif itu bagus tuh. Itu bagus tuh. Nah, dan harus ada upaya di antara kita. Kalau belum bisa mencapainya, setidaknya kita bisa berzakat fitrah. Dan yang saya menarik di sini adalah kalaupun ada di antara kita, dan mungkin saya yakin di antara kita ini sudah pernah membuat kebijakan
zakat itu nggak hanya beras, tapi boleh ditambah dengan harta. Misalkan ada di antara kita udah zakat fitrah, tapi mau nambah uang 100.000, 200.000, sampai 500.000 dan seterusnya, itu boleh ditambah begitu Pak. Nah, makanya kita bisa pernah melihat ada zakat 2,7. Kok 2,7 itu tambahan Pak. Sebetulnya standarnya 2,5. Di masjid umum itu biasanya dibuat 2,7 itu tambahan Pak. Tambahan boleh. Maka dengan dasar itu pula kita boleh menambah zakat fitrah kita dengan uang. Kalaupun kita belum bisa membagi harta kita secara nisab tadi, harta kita yang kita harapkan sampai 85 gram emas tadi belum bisa, boleh juga lah kita tambahkan zakat fitrah kita dengan uang. Nah, itu dia sebagai tambahan daripada zakat fitrah yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Insyaallah Pak ya. Dan ingat, zakat fitrah itu jangan sampai nanti sholat Id dilaksanakan. Usahakan sebelum sholat Id kita harus tunaikan yang namanya zakat. Berarti pagi boleh, karena seperti itu Nabi pernah mengatakan. Jadi zakat itu boleh dilakukan pagi hari, tetapi jangan sampai imam sholat Idul Fitri itu naik atau selesai dari sholat Idul Fitri. Kalau seperti itu keadaannya, itu bukan zakat lagi namanya, itu udah sedekah biasa. Hati-hati, zakat itu kan wajib, ya, zakat fitrah termasuk zakat mal itu wajib jika berkemampuan. Baik Pak, insya Allah bisa menjawab ya Pak. Ini selanjutnya, ya. Saya agak mengganjal pernyataan dari Bapak bahwa zakat itu kan bisa beras 2,7 atau 2,5. Selanjutnya kalau zakat beras itu dikonversikan ke uang itu harus sebesar 3,8. Nah itu dari itu adalah pandangan ulama mazhab. Pada pandangan ulama Imam Hanafi. Jadi ulama ini kan Pak menarik hadis itu istilahnya mengistinbat hukum, itu ada dasarnya. Saya memang secara pribadi nggak pernah melihat Nabi itu bicara tentang 2,5, 2,7, 3,8, enggak. Tapi kalau yang jelas-jelas Nabi lakukan adalah berzakat dengan kurma, gandum, Nah untuk ukuran 2,5 itu ulama yang punya pandangan seperti itu. Nah untuk 2,5 ya 2,5%. Apa ya? Coba saya cek dulu biar lebih akbar. Mengenai hadis Pak ya, kalau Quran memang nggak dijelaskan secara detail tentang berapa banyak zakat yang dibayar. Di Quran itu diceritakan tentang kewajiban zakat dan sasaran orang yang dizakati gitu. Itu ya. Jadi gitu Pak, enaknya kalau ngaji itu Pak, memang kita diskusi kayak gini biar jelas ya. Nah ini Pak, rupanya ada Pak dari Abu Daud. Saya ulangi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Bukhari bahwasanya kewajiban zakat 2,5% atau seperempat dari harta yang kita miliki. Nah, ini dari apa? Abu Daud 2,5%. Ini dasarnya memang 2,5%. Ditambah 2,7. Lalu Imam Hanafi berpendapat 3,8. Nah itu 3,8 itu saya nggak pernah dapat hadisnya. Tapi kalau untuk zakatnya itu makanan pokok maksudnya itu 2,5%. Ada hadisnya. Alhamdulillah. Jadi kan Pak penyampaian Bapak tadi itu kalau kita dengan sepintas seolah-olah itu 3,8 itu kayaknya jadi wajib gitu. Itu yang harus Bapak ulang lagi bahwa itu tidak wajib. Dan patokan kita sebenarnya kalau masalah ini kan ada di tafsir Pak. Nah itu aja yang disampaikan mungkin. Ini nggak rancau ya. Nah ini coba saya karena itu informasi yang baru itu. 3,8 itu.
itu mungkin apalah koreksi lah. Iya. Jadi pernah saya dapat informasi begini, kenapa Imam Hanafi ini men-3,8-kan zakat untuk uang. Jadi dijelaskan bahwasanya 3,8 itu dibuat supaya tidak ada menggampang-gampangkan. Tidak ada menggampang-gampangkan zakat. Kenapa? Jangan sampai keutamaan zakat yang semestinya makanan pokok, ya makanan pokok. Kalau makanan pokok itu kurma masih enak ya Pak. Dimakan gitu aja nggak pakai ikan kan enak gitu. Tapi kalau misalkan beras dimakan gitu aja nggak pakai nasi kan nggak enak. Gitu. Jadi untuk mensiasatinya kalau memang mau uang, itu ulama mazhab Imam Hanafi menginisiasi 3,8 dan itu kabarnya supaya tidak memudah-mudahkan dalam berzakat. Tapi pun nanti insya Allah akan kita cari detailnya apa sih alasan beliau itu kok bisa 3,8-kan zakat kalau dia diuangkan. Memang kan kalau diuangkan Pak enak Pak, lebih enak diuangkan Pak ya. Istilah kalau kita orang Indonesia mentah aja lah gitu. Karena bebas mau dibelikan apa saja enak gitu. Sementara kalau beras mentok udah beras saja gitu. Entah pun jangan-jangan dia udah dapat zakat beras dari tempat yang lain kita nggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan diuangkan itu lebih enak. Namun dalam penguangan ini pun kita butuh penjelasan dalil. Memang betul haji sudah lengkap sebetulnya untuk menjelaskan itu. Jadi apa yang saya sampaikan sebetulnya untuk melengkapi cakrawala kita, melengkapi yang namanya pengetahuan kita supaya bisa holistik lah. Holistik itu artinya menyeluruh gitu. Oh ini pandangan seperti ini pandangan seperti ini. Tapi saya sekali lagi saya sampaikan tidak menghukumi hal haramnya Pak ya, tidak menghukumi haramnya, hanya mengajak kita supaya berhati-hati dalam berzakat. Begitupun nanti insya Allah tetap kita cari dasar yang paling mendasarnya itu, informasi yang paling mendasar kenapa kok Imam Hanafi men-3,8-kan zakat kalau dia dalam bentuk uang. Insya Allah ya, itu dulu Pak ya jawabannya. Betul, pertanyaan Pak Ahmad bagus. Dan kita hanya mengarah kepada tarji kalau kita Muhammadiyah. Ya, terima kasih Pak ya. Ada lagi Pak, mungkin terakhir Pak sebagai pertanyaan penutup. Nggak ada Pak ya. Selain zakat, terus membaca Quran tadi Pak, kamu bertanya Pak, mana tahu kan kita punya kebiasaan, Pak, saya enaknya membaca Quran di masjid, karena kalau di rumah rewel anak-anak. Dan udah gitu saya lebih suka tilawahnya pakai suara keras, karena lebih nikmat. Jujur saya katakan betul, memang enak kalau baca Quran pakai suara Pak. Seneng kali menurut enak, hati itu tenang. Tapi hati-hati, jangan sampai baca Quran itu mengganggu orang yang sholat. Jadi gimana kita itikaf ini? Nah, gini aja lah. Kalau misalkan kita jumpai ada orang sholat, kita malah keluar aja. Untuk apa? Menghindari dia jangan sampai nggak konsentrasi. Makanya sebetulnya bagus. Ini mohon maaf ya, saya bukan mencela dan mengkerdilkan saudara-saudara di luar Muhammadiyah. Kenapa kita nggak zikir berjamaah? Nabi pun berzikir berjamaah loh, tapi nggak terus-menerus. Begitu sahabat Pati berzikir, udah Nabi diam masing-masing. Orang Tuhan kan atau Allah kan maha mendengar, maka kita buat gitu. Ya, jadi setelah kita sholat, kita zikir berjamaah, tiba-tiba kita jumpai ada orang masbuk, ada orang sholat sunnah. Itu yang bagus Pak, sehingga tidak mengganggu orang yang sholat sunnah dan masbuk. Itu Pak. Mana tahu ada di antara kita mau bertanya kan? Nah, kalau Pak Rahmat nggak enak mau bertanya. Kalau kita mungkin ada yang segan-segan, jangan Pak. Belajar pun nggak boleh segan-segan. Harus bertanya. Mana tahu ada yang mau bertanya. Ya kan gitu. Baik Pak, ini aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tiga. Oh iya, insya Allah Pak. Ini saya tahan. Masya Allah. Jadi begini. Ini apa dari diri saya sendiri lah. Saya katakan tadi malam saya membayar zakat. Kemarin saya informasikan juga ya masalah zakat. Kalau kira-kira Pak Abu, saya katakan untuk zakat kita untuk beras Sukaraya 18.000 Pak katanya kan. Jadi tadi malam saya ada bayar zakat karena dikatakan jamaah di sini 18.000. Tadi pagi subuh sahur saya tanya tadi malam apa bayar zakat dek bilang gitu kan para rumah. Nah
beras Sukaraya itu berapa? Itu bang kok 5 kilo 77 katanya kan gitu kan. Nah dia bagikan apa 77 kan berarti sekitar 15 lebih ya kan, ngomong 16 lah ya kan. Jadi bagaimana dengan yang saya bayar tadi malam saya membayarnya 18 Bu Pak, berarti kan lebih dari apa yang saya makan, dari beras yang saya makan. Itu gimana hukumnya itu? Apa saya minta lagi lebihnya? Nggak mungkin. Kalau lebih nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Yang nggak boleh kurang Pak. Hah? Yang Yang kurang. kurang. Berarti nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Yang lebih boleh, yang nggak boleh kurang sama berasnya di bawah standar yang kita makan. Memang nggak haram kan, nggak haram, cuma kan nggak elok lah, lucu lah kan. Masa kita makan enak, begitu zakat kok malah kayak gitu. Ya Pak, jadi kalau memang lebih nggak apa-apa. 2,7 itu sama Pak, 2,7 dari mana dalilnya? Padahal 2,5, nah itu tambahan. Apalagi kalau udah ditambahnya beras, ditambahnya uang, lebih boleh lagi Pak, lebih boleh lagi. Mana di antara kita kepengen kali zakat harta, tapi belum sampai 1 nisab atau sampai 85 gram emas harta kita, tapi pengen kali zakat harta, ya boleh. Tetap dianggap zakat fitrah, cuma nambah uang. Apa dalilnya? Nggak ada, cuma memang boleh menambah, boleh karena ada maslahat di situ. Terima kasih ya Pak atas pertanyaan lagi mengenai ya. profesi Pak. Ini dia sampaikan Pak Rahmat. Kalau kita ini kan sebagai pegawai negeri memang ada bulanan, ya kan, setiap bulan. Nah itu kan kalau misalnya di tengah-tengah masyarakat apa di orang umum itu biasanya harta yang sudah tersimpan dalam 1 tahun, sampai haulnya kan kira-kira gitu. Nah sekarang kita sebagai pegawai itu kan dengan gaji yang sekian itu banyak pengeluaran keuangan. Kalau misalnya pun kita tabung belum sampai ke haul yang tadi, apakah kita wajib membayar zakatnya itu? Kalau dalam profesi kan katanya bisa dibayar per bulan kan gitu kan. Ada juga yang mengatakan harus satu tahun karena perhitungannya 1 tahun setelah sampai haulnya kan itu. Ini gimana menurut Pak Ustadz? Iya. Berbeda dengan zakat fitrah, dengan zakat harta. Kalau profesi tadi itu masuk kepada zakat harta. Nah, ada pun kebijaksanaan yang sebulan sekali itu, nah itu saya mendapat dari apa tuh, itu zakat apa tuh kok? Memang nggak ada kata profesi itu kan di zaman sekarang bahasa profesi ya Pak. Kalau zaman dulu nggak ada kata profesi, nggak ada. Kenapa saya memasukkan itu kepada kategori zakatnya harta? Karena kan profesi itu maksudnya kan ya pendapatan. Jadi kalaupun kita belum mampu membayarnya sesuai dengan nisab, maka cukup bayar zakat fitrah dengan menambah harta. Itu aja. Sambil saya menunggu saya untuk mencari dari mana dalil zakat profesi. Saya yakin itu perumpamaan tuh. Gak ada dalil khusus Nabi mengatakan zakat profesi, gak ada. Karena dulu kan ada kata profesi, profesional maksudnya gitu kan. Nah, itu masuk kategori zakat harta dan dia dibayarkan setahun sekali. Entahlah, nggak tahu saya tahu mungkin yang sebulan tadi itu dianjurkan atau dikumpulkan sehingga itu sudah mencapai 1 tahun atau haulnya dia lalu dibayarkan. Wallah, kayak mana maksudnya ini gitu. Nah, jadi insya Allah Pak bisa menjawab ya, intinya dalam zakat ini kita harus bedakan mana yang namanya zakat mal atau harta, mana zakat fitrah. Kalaupun belum mampu membayar zakat fitrah, zakat mal atau zakat harta belum mampu, maka kita fokuskan saja diri kita untuk membayar zakat fitrah. Dan itu wajib. Nah, zakat fitrah kan relatif murah Pak ya, murah karena yang dibayar makan pokok atau diuangkan atau tambah uang. Insya Allah Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Insya Allah menambah hasanah kita, gudang pengetahuan kita, cakrawala berpikir kita semakin luas ya. Insya Allah bermanfaat kita dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam hal ibadah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa fastabiqul khairat. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.